Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat pagi dan selamat hari Minggu Inang, Tuhan memberkati. Ini kita udah di minggu keberapa ya Bang? Minggu kedua ya? Betul. Minggu pertama. Di sini, Iya kedua. minggu kedua kan ya, nggak salah kan? Minggu kedua. Minggu kedua. Nah, kalau nggak salah adik-adik habis PAS ya? Nah, siapa yang udah selesai? Atau masih ada yang sedang melanjutkan PAS? Jangan lupa tetap berdoa ya. Walaupun PAS-nya di rumah tetap harus jujur ya. Kalau yang jujur pasti nanti Tuhan akan tambahkan berkatnya. Oke? Amin. Iya ya. Untuk yang masih mau melanjutkan PAS terus tetap semangat ya. Nanti yang menunggu hasil berharap sama Tuhan biar bisa naik kelas. Ya, kita mau mulai ibadah kita sekolah minggu pagi hari ini kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Yuk adik-adik bangkit berdiri ya. Walaupun di rumah sambil tepuk tangan. Harus semangat. Ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan semangat. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ya, kita memulai ibadah. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan sudah memimpin adik-adik sekolah minggu, memampukan adik-adik sekolah minggu untuk menjalani pekan akhir semester. Tuhan memberkati hasilnya agar kiranya itu Tuhan boleh menjadi yang terbaik untuk adik-adik sekolah minggu. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kalau hari ini Tuhan kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan, walaupun kami tetap berada di rumah, kami percaya firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Engkau yang menjadi penolong bagi kami. Kami mau memulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. 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 Shalom semuanya adik-adik sekolah minggu. Shalom Inang. Mari kita memulai ibadah kita. Pertama kita bernyanyi yang dipandu oleh kakak guru sekolah minggu.
Ya, kita berdiri lagi, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Boleh duduk kembali. Kita mendengarkan hukum Taurat pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang kedua atau titah kedua dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Dengarkan kalian maksudnya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian bunyinya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali angkat pujian sambil bangkit berdiri. Kidung Jemaat 353 ayat 1. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah.
Marilah kita berdoa bersama-sama untuk pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan epistel pada bulan ini, bulan Juni, yaitu 1 Korintus 13 ayat 5. Inang harap karena ini sudah minggu kedua, harusnya sudah boleh dihafal ya. Nah nanti minggu terakhir kita akan tugasnya itu untuk menghafal. Nah, sekarang kita sama-sama mengucapkan dari 1 Korintus 13 ayat 5. 1, 2, 3. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah demikian epistel kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kembali kita angkat pujian, bangkit berdiri, Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kembali sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita duduk kembali, mari kita mendengarkan warta sekolah minggu. Oke, hai adik-adik sekolah minggu. Hai Bang. Oke, semuanya harus sehat ya. Nah, habis ini kita akan mengumpulkan persembahan. Jadi Bang Arto ingetin buat adik-adik sekolah minggu, kita siapkan persembahan kita yang paling baik, kita masukkan ke dalam amplop. Nah, nanti persembahannya itu boleh diantarkan ke gereja, tapi yang anterin mamahnya ya. Antarin ke gereja, atau misalnya kalau kejauhan boleh dianterin ke Sintuawik yang paling dekat dengan rumahnya. Iya. Atau mau lebih gampang lagi sebenarnya bisa lewat rekening gereja, bisa ditransfer. Nah, rekeningnya berapa, nomor berapa, itu nanti akan ada di warta atau nanti akan ada diumumkan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang udah tahu tugas mingguannya hari ini apa? Nah, belum tahu kan? Nah, nanti kalau mau tahu tugasnya apa, kalian bisa cek di grup WA. Di situ udah ada mama papanya, jadi kalian tinggal tanya, "Ma, hari ini tugasnya apa? Mau ngapain? Mau nyanyi apa? Mau menghafal apa?" Semuanya ada di situ dan hasilnya juga bisa di-share di situ juga. Jadi itu dulu warta hari ini. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Kembali kita angkat pujian 302 dari Kidung Jemaat ayat 1 dan 2. Ya. Di sini kita kumpulkan persembahannya dipegang aja, nanti dimasukin di amplop ya. Betul. Oke.
Iya, mari kita pikiran, hati dan pikiran kita persembahkan Tuhan, kita akan mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami, terutama anak-anak sekolah minggu hingga pada hari ini, hingga kami boleh Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati persekutuan kami ini, biarlah semua nyanyian persembahan yang kupersembahkan kepada Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti Tuhan akan firman, hingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Boleh dibuka Alkitabnya, khotbah kita pada minggu ini yang terambil dari Efesus 2 ayat 21. Perjanjian baru ya, dibuka Alkitabnya, ayo. Atau HP-nya kalau ada ya, aplikasinya dibuka. Efesus 2 ayat 21. Inang baca sekali, nanti kita sama-sama mengucapkannya ya. Demikian bunyinya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan di bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kita sama-sama boleh sama-sama membacanya ya. 1, 2, 3. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya, jadi hanya satu ayat ya. Jadi gampang mengingatnya. Nah, kira-kira apa ya yang boleh dapat kita bawa khotbah satu hari ini? Yang pertama tadi yang dikatakan, siapakah Dia? Kan tadi di dalam Dia itu siapa? Ayo, siapa yang bisa jawabnya? Dia itu adalah Yesus Kristus. Itu maksudnya ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Dia itu Yesus Kristus. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau dikatakan tadi di sini bangunan. Nah, ayo, apa itu bangunan yang dimaksud dalam ini, khotbah ini? Iya, ada ya, boleh ya. Bangunan itu adalah maksudnya kita ini orang-orang yang percaya atau pengikut Kristus. Ya. Jadi ingat ya, bangunan itu jadi bukan gedung, bukan itu maksudnya, tapi bangunan yang dimaksud adalah kita yang orang-orang percaya atau pengikut Kristus. Jadi kitalah bangunan itu yang tersusun rapi menjadi tubuh Kristus atau bait Allah yang kudus. Jadi bait Allah itu adalah gereja. Gereja itu artinya tubuh kita. Itu artinya ya anak-anak ya. Nah, artinya kitalah bait Allah dan kitalah gereja itu sendiri ya. Jadi gereja bukanlah gedungnya seperti ada nanti nyanyian kita yang terakhir. Aku gereja, kau pun gereja. Gereja bukanlah gedungnya, tapi lihatlah di dalamnya, bukalah pintunya, lihatlah orangnya. Nah, itu dikatakan di situ. Berarti diri kita, tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Karena kita bait kudus tubuh kita ini, ya harusnya dirawat dong ya, dipelihara, jangan dikotori, jangan dirusakin. Karena diri kita ini adalah bait gereja. Nah, yang kedua, coba lihat dulu tubuh kita ini. Perhatiin dulu tubuhnya. Lihat ya tubuhnya. Dalam tubuh kita ini ada organ. Apa? Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada tangan, ada kaki, kan? Semua ada, lengkap. Tapi fungsinya
walaupun berbeda tempatnya, letaknya, bentuknya, fungsinya berbeda-beda, tapi dari perbedaan itu disitulah kelihatan kesempurnaan. Ya kan? Kalau mulut gunanya apa? Berbicara, mata untuk melihat, hidung untuk apa? Mencium. Jadi berbeda, tapi dalam perbedaan itulah muncul kesempurnaan, keindahan. Nah, coba bayangkan, kalau tubuh kita ini, pemainnya letak hidung semua, gimana ya? Bisa terbayang nggak itu kalau tubuh kita ini hidung semua, hidung? Gimana itu? Coba kita bayangkan, kan nggak bisa apa-apa. Itu artinya anak-anak sekolah minggu di dalam gereja itu juga banyak perbedaan. Ya, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang jelek, ada yang cantik, ada yang ganteng. Tapi kalau dalam disatukan oleh Tuhan ini, tidak ada perbedaan. Di dalam Tuhan tidak ada perbedaan, satu diikat menjadi satu. Itulah gereja. Jadi gereja itu bermacam-macam ya adik-adik. Ada orang apa? Ada yang kulitnya hitam, ada kulitnya putih, ada yang tinggi, ada yang pendek. Kalau datang gereja itu jadi sama, nggak berbeda. Jadi satu dalam ikatan dari Tuhan Yesus. Jadi gereja adalah kita, jadi Tuhan Yesus itu adalah kepala. Jangan ingat ya, harus kita ingat ya. Yesus itu adalah kepala gereja. Jadi kalau dia kepala gereja berarti dia dong yang harus mengatur, ya kan? Nggak boleh. Kepala itu yang mengatur, kita mengikutinya. Nah, karena Yesus adalah kepala gereja, maka kita harus mengikutinya, menurutinya, biar kita sepadan atau berjalan mengikuti kehendak Tuhan Yesus. Jadi tidak boleh ambil suka-suka sendiri, nggak boleh. Kita harus selalu tunduk kepada kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekali lagi, karena diri kita ini adalah tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus, maka perlu kita pelihara, kita jaga, jangan berbuat jahat, jangan dikotori, jangan dirusaki. Kita jagalah tubuh kita ini, karena kita adalah bait Allah yang kudus. Oke anak-anak, diingat ya. Jadi singkat khotbah kita, ingatlah bahwa diri kita adalah gereja dan bait Allah yang kudus. Karena itu mari kita jaga, jangan kita rusaki, jangan kita kotori. Berperilakulah seperti perilaku Tuhan Yesus. Ya, oleh karena itu kita selalu meminta, berdoa supaya Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap perjalanan kita. Amin. Kita berdoa kembali. Kembali kami Tuhan mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa tubuh kami ini adalah bait-Mu yang kudus. Karena itu Tuhan, ajari kami selalu, sertai kami, agar kami dapat menjaga kekudusan tubuh kami ini, biar kami jangan kotori, kami rusaki. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruhnya hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Berkati Tuhan para orang tua kami, berkati setiap pekerjaan mereka apapun yang mereka kerjakan, agar kami selalu bersukacita dalam menghadapi, menjalani kehidupan sehari-hari ini. Kalaupun ada di antara anak-anak kami Tuhan yang dalam kurang sehat, ataupun keluarga, orang tua, berikan Tuhan kesembuhan, kuatkan, dan beri pengharapan agar selalu berpengharapan kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 257.
kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Ya, kita mau mengucapkan terima kasih ke Inang Bibel. Yuk sama-sama kita ucapkan. Terima kasih Inang, Tuhan memberkati. Amin. Ya, sampai ketemu minggu Bye. depan, Tuhan memberkati. Sehat semua.